Shalom adik-adik. Sebelum mulai ibadah, kita mau ngapain Kak? Mau lihat dulu, lihat apa ya Bang? Seperti biasa ngeliat PR adik-adik waktu Jumat Agung kemarin. Ini dia. Shalom, saya akan menceritakan kembali tentang Yesus disalibkan. Sambil memikul, Yesus pergi ke tempat tengkorak atau dalam bahasa Ibrani Golgota. Di tempat Yesus disalibkan, Yesus bersama dengan dua orang. Yesus berada di tengah-tengah orang itu. Lalu Pilatus menyuruh untuk menuliskan kata-kata di atas kayu salib Yesus. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kata-kata itu dilihat oleh banyak orang sebab tempat Yesus disalibkan dekat dengan perkotaan. Kata-kata itu tertulis dari bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yahudi. Lalu imam-imam besar menyuruh untuk Pilatus mengganti kata-kata itu, tetapi Pilatus menjawab, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Lalu setelah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil jubah dan baju Yesus. Baju Yesus dibagi menjadi 4 bagian. Setiap bagian akan diberi terhadap prajurit. Lalu mereka juga mengambil jubah Yesus. Jubahnya tidak dijahit, dari atas sampai bawah hanya 1 tenunan saja. Lalu kata prajurit itu, "Kita tidak perlu untuk membaginya menjadi beberapa potongan." Tetapi kita undi saja untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya. Lalu prajurit itu mengundinya untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya. Hal itu dilakukan oleh prajurit itu. Terima kasih. Halo, saya akan menceritakan kembali tentang Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani yaitu Golgota. Di situ Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lain yang jahat. Lalu Pilatus menyuruh prajurit untuk menuliskan tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Janganlah engkau menuliskan Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Tuhan Yesus mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Lalu jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Setelah prajurit menyalibkan Yesus, mereka membagi pakaiannya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan mereka juga mengambil jubahnya. Jubah itu tidak berjahit, dari atas hingga ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membagi pakaian itu menjadi beberapa bagian, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Sekian cerita Tuhan
Yesus disalib. Yesus disalibkan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dan di situlah ia disalibkan. Mereka disalibkan bersama dua orang yang lain. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Sebab tempat itu di nama Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam lah orangnya Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis saja orang Yahudi, tapi bahwa ia mengatakan aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Sudah prajurit itu mengambilkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya lalu membagikan menjadi empat bagian. Untuk tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka bagi pakaian di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalene. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu saat itu menerima di dalam rumah. Amin. Salam Kak, selamat hari Jumat Agung. Nama saya Jeremy Giuseppe Noah. Saya akan menceritakan ulang tentang Tuhan Yesus. Sambil memikul salib, Tuhan Yesus pergi ke Bukit Golgota untuk disalibkan. Saat di Bukit Golgota, Tuhan Yesus disalibkan, dan Pontius Pilatus menyuruh salah satu prajuritnya untuk menuliskan sebuah tulisan di atas salib yang berbunyi, "Tuhan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi." Tulisan itu ditulis dengan berbagai tulisan, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Terima kasih Kak. Selamat hari Jumat Agung. Shalom, kali ini saya akan menceritakan kembali tentang Yesus disalib. Setelah Yesus memikul salibnya, ia lalu pergi ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani adalah Golgota. Di situ Yesus akan disalib oleh prajurit-prajurit, dan Pilatus berkata kepada mereka untuk memasang tulisan di atas kayu salib Yesus. Dan tulisan itu berisi, "Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi." Banyak sekali orang Yahudi yang membaca itu dan berkata kepada Pilatus, "Mengapa engkau mengatakannya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi? Seharusnya engkau menulis, kan aku orang Yahudi." Pilatus berkata, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Prajurit itu mengambil pakaian Yesus dan mengambil jubah Yesus untuk dijilatnya supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Terima kasih. Hari ini saya akan menceritakan Tuhan Yesus. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah memikul salib di Betlehem. Ia pun berjalan dan sampailah di Bukit Golgota, dan ia pun disalibkan di sana. Pilatus pun menyuruh prajurit-prajuritnya untuk menuliskan beberapa
Yesus disalibkan di tengah-tengah dan ada dua orang di sana, di samping kanan kirinya. Lalu dia mati juga. Lalu Yusuf mengambil. Itu Kak, cerita dari saya. Terima kasih Kak. Shalom, kali ini saya akan menceritakan kembali tentang Tuhan disalib dalam Yohanes 16 ayat 17 sampai 24. Sambil Yesus memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yaitu bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani yaitu Golgota. Yesus di situ disalibkan oleh orang-orang di sana, dan ada juga dua orang yang disalib di sebelah menyebelah Tuhan Yesus. Tuhan ada di tengah-tengah, dan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib. Itu bunyinya, Tuhan orang Nazaret, Raja Yahudi. Banyak juga orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Maka kata imam-imam kepala kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi." Tetapi ia menjawab, "Aku adalah orang Raja Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Setelah itu prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Dan jubah itu tidak terjahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang pada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuat undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genapnya yang tulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu sudah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Terima kasih. Shalom, saya akan menceritakan kembali tentang Tuhan Yesus disalibkan. Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tuhan Yesus disiksa dengan cara memikul salib yang sangat berat. Kaki dan tangan Tuhan juga dipakui dan diberi mahkota duri untuk menebus dosa manusia yang ada di dunia. Terima kasih. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ melihat semua pemimpinnya mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia dari situ bersama dengan muridnya. Yesus dengan muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Di situ ada Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Yesus yang mengkhianati Yesus. Lalu dia datang
bersama dengan prajurit-prajurit dan penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam dan kepala ahli Farisi. Lalu Yesus dibawa ke hadapan Hanes. Maka pasukan prajurit serta pertiwannya dan penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Lalu setelah Petrus menyangkal Yesus, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka membawa Yesus ke Pilatus dari Kayafas. Lalu bertanya, "Jadi engkau raja?" Dan Yesus menjawab, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Lalu Pilatus berkata lagi, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah Yesus mengatakan demikian, keluarlah Pilatus dan berkata-kata kepada orang Yahudi, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu, adakah kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu? Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Lalu Pilatus mengambil Yesus dan meletakkan mahkota duri di atas kepala Yesus. Dan mereka berkata, "Salam, hai." Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat PR-nya. Sekarang kita akan mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah kita menyanyi lagu yang senang-senang dulu. Lagu apa kak? Lagu Ku Masuki Gerbangnya Dengan Hati Bersyukur. Ayo bang. Semangat ya adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Sekali lagi adik-adik. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku, oh Dia dirahkanku. Ku bersuka sebab Dia dirahkanku. Oke adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Ayo. Bapa-Ku datang padamu,
sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat domba-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Hari ini ada yang tahu nggak? Hari apa? Hari Minggu, Kak. Betul sih, Kak, hari Minggu. Ada lagi, Kak, kita hari ini merayakan apa, Kak? Merayakan apa ya? Apa kita ya? Hari ini merayakan Paskah. Karena Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus sudah bangkit, kita harus apa, Kak? Kita harus bersuka cita. Oleh karena itu, kita angkat satu pujian. Oh, sukacitaku. Ya, hebat. Oke, silakan ya adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sampai untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu apa, Kak? Usiapkan hatiku Tuhan. Adik-adik siap berdoa ya. Iya. Firman. Saat
siapkan hati dan pikiran kita, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala ya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dari kematian. Itu menjadi sukacita bagi kami. Karena Engkau telah menang melawan penderitaan dan kuasa dosa. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hati kami semakin percaya dan boleh semakin mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Lukas 24 ayat 1-12. Kakak ulangi kembali ya. Lukas 24 ayat 1-12. Jangan lupa untuk siapkan Alkitab dan alat tulisnya adik-adik. Ayo kita buka dan kita baca bersama-sama ya. Lukas 24 ayat 1-12. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia yang harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguhnya pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia tanya dalam hati apa yang kiranya terjadi. Nah, sampai sini pembacaan firman Tuhan. Ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Tema hari ini adalah Yesus telah bangkit dan kita pun menang. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Ayo, hari ini hari apa? Ada yang tahu? Hari ini adalah hari Paskah. Adik-adik tahu nggak hari Paskah itu hari apa? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin ada adik-adik di sini yang bertanya, kok bisa sih Kak Tuhan Yesus kita bangkit? Padahal kan Tuhan Yesus kita sudah mati di atas kayu salib Kak. Kok bisa sih Kak bangkit? Nih ya, sekarang Kak jelasin ya untuk adik-adik ya. Jadi ketika Yesus disalibkan, Yesus mengatakan kepada para pemimpin Yahudi, ia akan bangkit dari kematiannya setelah 3 hari. Adik-adik tahu nggak kuburan Tuhan Yesus pada saat itu dijaga loh oleh tentara-tentara di sana, supaya para murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat mencuri mayat Tuhan Yesus. Makanya dibuat seaman mungkin adik-adik. Lalu setelah Tuhan Yesus dikuburkan, pada saat subuh atau pagi buta, ada beberapa perempuan
pergi ke kuburan Tuhan Yesus. Untuk apa adik-adik? Ada yang tahu? Untuk menaruh rempah-rempah dan pengawet untuk tubuh Tuhan Yesus. Setelah itu adik-adik, ada yang tahu apa yang terjadi setelah itu? Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat dan malaikat Allah muncul dari langit. Dan seketika itu malaikat itu menggulingkan batu yang ada di kuburan Tuhan Yesus adik-adik. Dan para tentara yang pada saat itu sedang menjaga langsung lari ketakutan melihat malaikat itu. Dan malaikat itu berkata kepada beberapa perempuan itu, "Janganlah takut, Tuhan Yesus tidak berada di sini. Dia telah bangkit dari antara orang mati." Setelah itu, para perempuan itu terkejut dan langsung masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus dan melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kuburan Tuhan Yesus tersebut? Setelah itu, perempuan itu menengok ke dalam kuburan Tuhan Yesus dan terkejutlah mereka. Tidak ada mayat Tuhan Yesus. Ini kemana ya? Kok nggak ada mayatnya Tuhan Yesus? Kemudian malaikat tersebut memberitahu kepada perempuan tersebut, "Beritahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya." Dan para perempuan itu dengan penuh rasa sukacita yang sangat besar, ia langsung berlari memberitahu kabar gembira tersebut kepada murid-murid Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan, pada saat ingin memberitahukan berita tersebut, perempuan itu dikejutkan dengan kemunculan Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya tiba-tiba adik-adik. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan beritahu kepada murid-muridku bahwa aku akan menemui mereka di Galilea." Kemudian pada saat menuju ke Galilea, Tuhan Yesus bertemu dengan 2 orang pria yang dekat dengan kota tersebut. Pada saat mereka berjalan, mereka membicarakan tentang kematian Tuhan Yesus. Mereka bertanya di dalam hati mereka, apakah Yesus benar Mesias? Lalu Yesus datang, lalu berjalan dengan mereka. Tetapi mereka tidak mengenali. Mereka pikir Tuhan Yesus itu adalah orang asing. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang dikatakan firman Tuhan tentang Mesias. Tuhan mengingatkan mereka bahwa para nabi mengatakan Mesias akan menderita dan dibunuh. Akan tetapi, ia akan bangkit kembali pada hari ketiga. Setelah menyusuri kota yang dituju, akhirnya hari sudah hampir malam. Kedua laki-laki tersebut dan Tuhan Yesus mengundang Yesus untuk tinggal bersama mereka. Sebelum mereka makan, Yesus mengambil sepotong roti dan memecahkannya. Tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka mengetahui bahwa ia adalah Yesus. Dan Yesus pun tiba-tiba menghilang loh adik-adik. Lalu mereka langsung kembali ke Yerusalem dan mengatakan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus muncul di hadapan para muridnya. Dan mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, karena kan Yesus kan telah mati. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kalian semua. Mengapa kalian takut dan ragu? Hantu tidak memiliki tubuh seperti aku. Untuk membuktikan bahwa aku bukanlah hantu, aku akan memotong sepotong ikan dan memakannya.
Lalu Yesus mengatakannya kepada mereka, bahwa semua yang tertulis tentang Aku di dalam firman Allah haruslah terpenuhi. Yesus pun membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti bahwa firman Allah. Dia berkata, ada tertulis dahulu bahwa Mesias akan menderita, mati, dan bangkit dari kematiannya pada hari yang ketiga. Suatu kali ia akan menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang pada saat yang sama. Ia membuktikan kepada muridnya dengan banyak cara bahwa Tuhan Yesus masih hidup dan Tuhan Yesus masih mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Terima kasih, sampai situ ya firman Tuhan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. PR-nya adik-adik dapat membuat kesimpulan dari makna kebangkitan Tuhan Yesus. Ingat ya, untuk PR-nya adik-adik dapat menulis kesimpulan dari makna kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ditunggu ya untuk tugasnya ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, kita mau berdoa, kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersukacita Tuhan, karena kami telah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, yang membuktikan bahwa Yesus telah menang melawan kematian dan kuasa dosa. Kiranya kemenangan Yesus menjadi kemenangan kami, anak-anak-Mu, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah bersama dengan-Mu kami menang melawan dosa-dosa kami, melawan keburukan kami, sehingga kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan di dalam hari-hari kami, sertailah kami, dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini apa Kak? Apa ya? Tema kita minggu ini sesuai dengan firman tadi, Yesus telah bangkit, kita pun menang. Karena kita sudah menang, dimenangkan dari kematian dan dari dosa, kita angkat satu lagu pujian, Ku menang, ku menang. Ayo Bang. Ayo Bang. Adik-adik semangat ya nyanyinya. membawakan doa syafaat untuk ibadah online kita kali ini. Tuhan Yesus yang baik, terutama kami ingin mengucap syukur atas keberkatan-Mu Tuhan. Kami bisa ibadah secara online walaupun masih ada COVID
Tuhan, setidaknya kami masih bisa memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan selalu mendengar firman-Mu Tuhan, agar kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berikanlah kesehatan, rezeki untuk kakak-kakak sekolah minggu kami, dan untuk orang tua kami Tuhan, agar mereka selalu bisa mendampingi kami dalam COVID-19 ini Tuhan. Setidaknya mereka bisa sehat selalu dan menjadi pedoman bagi kami Tuhan. Dan Tuhan, jadikanlah gereja kami, yaitu rumah-Mu, menjadi garam terang di dunia ini Tuhan, agar kami bisa ke rumah-Mu suatu saat nanti Tuhan. Ya Tuhan, setidaknya Kau tahu COVID-19 masih menyebar di seluruh dunia Tuhan. Tolong berkati mereka semua Tuhan yang terkena COVID. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa berkumpul dengan keluarga mereka dan mereka bisa mengaktivitaskan aktivitasnya kembali Tuhan. Setidaknya mereka bisa selalu sehat dan bisa selalu bahagia Tuhan. Tolong sembuhkanlah mereka Tuhan yang menderita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita mau mengumpulkan persembahan. Untuk adik-adik boleh menitipkan persembahannya kepada mama di rumah untuk diberikan ke gereja ya. Kita mau angkat satu lagu pujian yang berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Ini lagu Sebab Dia Hidup. Ayo Bang. Oleh karena Yesus Kristus
Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.